Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Nomi Salsabilana Syuafida sebagai ketua kelompok. Saya Natania Zahrani. Saya Putriana Nuwahiningsih. Saya Abdullah Munafir. Saya Fitra Madia. Dan sayangnya satu teman kami yaitu Galuaryo Wicaksono tidak bisa ikut dalam pembukaan. Pengertian manfaat dan fungsi laporan kegiatan usaha. 1. Pengertian laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan usaha adalah bentuk menyajikan data atau menyampai informasi dari si pelapor terhadap memiliki modal atau pembinaan yang berbentuk tentang kondisi fakta keadaan suatu perusahaan atau kegiatan usaha. Isi dari laporan kegiatan usaha adalah kegiatan bekerja dan perusahaan yang sedang berjalan dan yang sudah selesai. Menyusun laporan kegiatan usaha dilaksanakan secara tindakan dibuat sebulan sekali. Menyusun harus lengkap dan berisi hal-hal yang berhubungan dengan hambatan usaha, kemajuan usaha, kemunduran usaha, dan sebagainya. 2. Manfaat laporan kegiatan usaha. Manfaat membuat laporan kegiatan usaha diantara sebagai berikut. 1. Menjadi dasar penentuan kebijakan. B. Menjadi bahan untuk penyusunan rencana kegiatan-kegiatan berikut. C. Bisa mengetahui perkembangan dan proses dari meningkatkan kegiatan. D. Sebagai sumber informasi semua kegiatan usaha. Beberapa fungsi laporan yakni sebagai berikut. A. Adanya pertanggungjawaban bagi orang yang beri tugas melapor. B. Menjadi landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan keputusan. C. Menjadi alat untuk melakukan pengawasan. D. Menjadi dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain. 3. Menganalisis laporan kegiatan usaha. Pada dasarnya yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha adalah sebagai berikut. A. Bidang kegiatan usaha. B. Rugi atau laba. C. Bidang keuangan. D. Bidang permodalan. E. Bidang administrasi dan pembukuan. F. Bidang ketenagakerjaan. G. Bidang pemasaran. H. Bidang organisasi. Analisis laporan keuangan adalah evaluasi atau penaksiran neraca dan daftar perubahan posisi keuangan perusahaan. Suatu perusahaan harus membuat laporan keuangan paling lama 2 tahun terakhir dari kegiatan usahanya. Menganalisis laporan berarti melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Hal yang dianalisis dalam laporan dapat meliputi isi peristiwa, kronologi waktu, kelengkapan data, kebahasaan, dan bentuk laporan. Dalam menganalisis laporan yang perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Menyimak laporan dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap serta terperinci. B. Memahami isi laporan dari bentuk, isi, maupun kebahasaan. C. Menguraikan secara detail atau terperinci pokok-pokok isi laporan. D. Melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. E. Mencampur adukan antara fakta yang bersikap objektif dan opini atau pendapat yang cenderung bersifat subjektif. Tahapan dan teknik pembuatan laporan kegiatan usaha kerajinan. Pembuatan laporan terdiri atas 3 tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan melakukan untuk menentukan tujuan, bahan, media, dan laporan. 2. Tahap penyusunan dipakai untuk membuat konten, menyelesaikan format menyuti ke laporan. 3. Tahap menyelesaikan digunakan untuk memproduksi menuliskan umpan balik laporan. A. Perencanaan laporan. 1. Tahap pertama perencanaan laporan diawali dengan penentuan tujuan yang bergantung pada jenis laporan yang dibuat. Laporan analitis umumnya memiliki tujuan yang lebih dibandingkan laporan informatif. Proposal memiliki tujuan filosofi untuk menyajikan membaca penentuan tujuan itu dapat melengkapi dengan rencana kerja akan memandu upaya pembuatan laporan. Pengumpulan bahan data dan informasi kadang-kadang memerlukan proyek riset khusus, baik riset sekunder maupun riset primer. Riset sekunder menggunakan informasi yang telah tersedia, sedangkan riset primer mengumpulkan informasi
baru yang diperlukan yang tidak bisa dipenuhi riset sekunder. Secara umum, proses pengumpulan bahan melibatkan 5 tahap, yaitu perencanaan keperluan bahan, penentuan lokasi bahan, permosesan bahan, penggunaan, temuan, serta pengolahan informasi. Sistematika laporan mencakup pendekatan dan kerangka yang dipakai. Pendekatan laporan dikontraskan antara pendekatan langsung dan tidak langsung. Sebagai besar laporan memakai pendekatan langsung yang secara lugas mencantumkan ringkasan, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Pendekatan tidak langsung diperlukan jika pembaca perlu diyakinkan dan umumnya diawali dengan latar belakang alasan pembuatan laporan. Kerangka laporan dapat disusun dengan model judul, deskriptif, topik atau informatif, pertanyaan atau simpulan. Penyusunan laporan. Secara umum, laporan terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan menetapkan tujuan, lingkup, dan organisasi laporan. Pembahasan menyajikan dan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan. Penutup menyimpulkan butir-butir utama, mendiskusikan simpulan tersebut, dan memberikan rekomendasi. Konten yang telah disusun selanjutnya disesuaikan formatnya agar laporan menjadi padu dan menarik. Termasuk di dalam penyesuaian format ini adalah pemberian ilustrasi untuk laporan. Ilustrasi yang efektif perlu mengikuti 6 prinsip, yaitu konsistensi, pengontrasan, keseimbangan, penekanan, konvensi, dan kesederhanaan. Jenis ilustrasi yang dapat diberikan antara lain tabel, grafik, diagram alir, struktur organisasi, peta, gambar, dan foto. Penyuntingan memeriksa kesalahan titik, kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, kesalahan data dan fakta, dan kesalahan nalar. Selain itu, penyuntingan juga memeriksa format dan ilustrasi secara keseluruhan agar laporan menarik untuk dibaca. Yang terakhir ada penyelesaian laporan. Penyelesaian laporan ini merupakan tahap terakhir penyelesaian laporan, diawali dengan produksi laporan sesuai media yang dipilih. Pada tahap ini, bagian lain dari laporan yaitu bagian awal dan juga akhir. Bagian awal terdiri dari sampul, halaman judul, pengantar, dan juga prakarta. Ada daftar isi, daftar ilustrasi, serta ringkasan eksekutif. Bagian akhir terdiri dari lampiran, bibliografi, glosarium, dan juga indeks. Laporan kegiatan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahaan untuk mengembangkan sebuah unsur yang relevan, sehingga orang luas tertarik untuk menjalin kerjasama. Sebuah laporan harus memiliki format yang baik dan juga benar, sehingga mengandung beberapa sifat sebagai berikut, yaitu 1. Mengandung imajinasi, 2. Laporan harus sempurna dan juga lengkap, dan yang ketiga, laporan harus disajikan secara menarik. Dalam penyelesaian laporan ada pembuatan laporan kegiatan yaitu proposal. Kegiatan usaha ada sistematis yang bisa dijadikan pedoman seperti langkah-langkah berikut. Yang pertama ada cover. Cover ini merupakan ilustrasi yang paling luar dari laporan kegiatan. Lalu kedua ada kata pengantar. Biasanya kata pengantar berisi rasa syukur atau terima kasih dari penulis kepada pihak yang telah membantunya menyelesaikan suatu karya. Lalu ada daftar isi. Ini adalah berisikan urutan sebuah judul pada tiap bab berasal dari halaman yang terdapat dalam skripsi, proposal, karya ilmiah, atau juga bisa diartikan sebagai lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman pada penulisan. Lalu ada juga daftar tabel. Biasanya daftar ini berisikan rincian tabel yang berada di halaman tersendiri terletak pada sebelum bab 1. Lalu ada daftar gambar. Biasanya daftar ini berisikan daftar gambar yang terdapat di halaman. Yang terakhir ada daftar lampiran. Lalu kita masuk ke bab pertama, yaitu yang berisikan pendahuluan. Lalu di dalam pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang ini merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tertulis dibuat. Lalu yang kedua ada tujuan kegiatan. Tujuan ini bisa disimpulkan bahwa tujuan proposal adalah sebagai penyampaian rencana kegiatan yang akan diselenggarakan, menjelaskan secara langsung agenda dan acara yang akan diadakan pada pihak-pihak terkait. Lalu ada juga kegunaan kegiatan. Kegunaan kegiatan ini fungsinya menjelaskan apa kegunaan dari rencana yang akan diselenggarakan. Lalu yang terakhir ada kajian teori. Kita masuk ke bab 2, yaitu isi utama laporan. Yang pertama itu ada rencana kegiatan. Apa sih isi dari rencana kegiatan? Yaitu jadwal dari acara yang akan diselenggarakan, mulai dari waktu sampai tanggal acara yang akan dimulai. Lalu yang kedua ada proses pelaksanaan kegiatan. Proses ini merupakan tahap berisikan bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini yang memberikan rincian informasi keuangan mulai dari pendapatan, pengeluaran, ataupun modal yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada bab ketiga yang kesimpulan dan juga saran. Isinya merupakan kesimpulan dan juga saran dari isi dari laporan yang akan dibuat. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka.
Sekian dari penjelasan dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.